Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya Decan, anak Tuhan. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dautoni tentunya. Di mana dia memberikan penglihatan terbaru dan analisis terbaru tentunya tentang seputar Indonesia. Di mana 2026 ini nanti kita harus berdoa di tahun sekarang ini. Di mana dolar bisa mencapai 17.500 kata Pak Dautoni. Dan satu-satunya cara yaitu berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia. Nah, dan juga tentunya sebelumnya Dautoni juga memberitahukan bahwa dia mendapatkan proyek besar dari pemerintah yaitu Bapak Prabowo, di mana dia disuruh juga untuk berdoa besar-besaran untuk Indonesia. Karena tidak ada cara lain, dan ini satu-satunya kita berharap dengan Tuhan Yesus Kristus juga. Sebelum kita ke video, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di Keluaran 14:21 yang berbunyi, "Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah." Yang artinya adalah saat Tuhan menolong dan membuka jalan, perasaan ngeri berubah menjadi sedap. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja kita ke video bersama Bapak Pendeta Dautoni. Mari kita simak videonya. Oke, kita Ya, berdoa Pak Daud. aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati semua Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya Pak Daud mau bahas apa nih? Ada fenomena apa yang bisa Pak Daud bagikan kepada Thomas, pengetahuan? Ya Pak Daud. saya mendapat perintah petunjuk untuk proyek besar di Indonesia. Puji Tuhan, proyek besar dari siapa Pak? Dan apa tugasnya Pak Daud sekarang? Letnan Jenderal Glenny Kerupan. Wah, Jenderal Glenny Parupan. Ya, untuk Proyek doa untuk Indonesia. proyek doa untuk Indonesia. Ada pesan-pesan khusus yang dari beliau Jenderal untuk Pak Daud bisa lihat dalam doa mungkin Pak Daud? Untuk tahun 2026, 2026 supaya Indonesia bertahan dan pulih untuk dan pulih menghadapi resesi. menghadapi resesi Pak Daud ya. Siap Pak Daud. Ingat, Ya, kalau kita berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, ya. Tuhan bisa mengubah keadaan. Siap Pak Daud. Amin, Siap Pak Thomas. Daud. Amin Pak Daud. Amin Pak Daud. Jadi proyeknya proyek besar, proyek apa, Thomas? Proyek doa Pak Daud. Proyek doa Pak Daud. Iya. Sekarang Pak gimana? Daud. Apa yang mau ditanyakan, Thomas? Ya Pak Daud, selain proyek doa Pak Daud Tony, apa yang Pak Daud bisa bagikan saat Pak Daud berdoa Pak untuk Indonesia, untuk mungkin yang belum pernah Pak Daud bagikan Pak Daud? Thomas, Ya Pak Daud. pokoknya kita semua tahun ini dan tahun depan pasti Tuhan pelihara, Thomas. Pasti Tuhan pelihara, bagi Indonesia ya. Nah, waktu Pak Daud dikasih pesan oleh Jenderal untuk berdoa, ada pesan-pesan khusus nggak? Pak Doa untuk doa apa secara spesifik gitu, Pak Daud? Doa pertama untuk Indonesia supaya tidak terjadi keributan atau ricuh. Oke, tidak jadi keributan atau ricu ya Pak Daud. Indonesia supaya tetap damai Indonesia supaya damai Pak Daud ya. dan Luar bersatu. biasa. Dan bersatu. Itu poin pertama. Ada poin yang kedua mungkin Pak Daud, selain Indonesia bersatu, tidak ada kerusuhan, Kedua, yang boleh Pak Daud bagikan. Yang kedua, untuk kalau pertama untuk keamanan, yang kedua keamanan. ini adalah untuk menghadapi resesi ekonomi yang berat di tahun depan. Menghadapi resesi yang berat. Nah, berarti supaya kan Pak Tuhan Daud, buka berkat, buka jalan. supaya Tuhan buka berkat Pak Daud ya. Siap.
Tuhan buka berkat dan buka Tuhan jalan. buka berkat dan Tuhan buka jalan supaya masyarakat Indonesia bisa tenang Pak Daud ya. Dan yang ketiga, Yang ketiga, kita berdoa supaya presiden dan kabinet diberi hikmat marifat untuk negara ini. diberi hikmat untuk negara Indonesia, terutama Menteri Keuangan Pak Daud ya, yang sedang dilantik Pak Daud ya. Betul Pak Daud? Betul, Thomas. Yes. Pandangan Pak Daud gimana Pak? Apakah asumsi pemikiran Pak Daud ini Indonesia setelah ganti menteri bisa diterima pangsa pasar? Kita ngelihat 3-6 bulan setelah pelantikan. 3-6 bulan ke depan Pak Daud ya, setelah pelantikan ini apa yang akan terjadi pangsa pasar di Indonesia, khususnya kurs ya, saham. Nah, yang penting jangan sampai dolar itu sampai tembus berapa Pak Daud? 17,5. 17,5 tinggi sekali Pak Daud ya. Kalau sampai masuk 17,5 itu warning kita bisa masuk ke dalam resesi krisis. Resesi krisis Pak Daud ya. Tapi sekarang Pak Daud, ringgit aja sudah tembus sampai 3.900 Pak Daud. Ya, ringgit Pak Daud. Sedangkan dolar Singapura aja dan tembus 12.000 sampai 13.000 Pak. Pokoknya kita berdoa aja Thomas. Jadi kalau sampai dolar itu dikursus rupiah sampai 17,5 ke atas, nah itu warning Thomas. Warning ya. Siapa Daud? Warningnya apa? Akan ada namanya resesi krisis, berarti inflasi. Iya Pak Daud, siapa Daud? Jadi kalau dolar sampai 17,5 rupiahnya, berarti warning besar buat Indonesia Pak Daud ya. Ya, berarti Pak Daud perlu doa puasa ini Pak Daud ya, supaya tahun ini proyek yang Tuhan percaya pada Pak Daud untuk berdoa supaya menjaga kestabilan pertahanan Indonesia Pak. Jadi jangan sampai dolar itu tembus 17,5. Betul Pak Daud. Siap Pak Daud. Kalau 17,5 ke atas itu berarti masuk ke resesi. Warning. Siap Pak Daud. Siap Pak Daud. Warning Thomas. Warning. Mungkin Pak Daud dikasih proyek besar 2 ini, apa yang Pak Daud mau lakukan, mau bagikan, apa yang Pak Daud akan lakukan, apa tips-tipsnya, Ya, mungkin jemaat. Kita ajak berdoa semua umat Tuhan supaya tahun depan itu Indonesia bisa menghadapi resesi. Oke, ada pesan-pesan Tuhan mungkin Pak Daud saat Pak Daud berdoa tentang Indonesia, ada penglihatan mungkin atau ada suatu marifat penglihatan mungkin Pak Daud? Belum ada ya. Tapi kalau ada mungkin Pak Daud akan pertama kali akan kita Pak Daud akan bagikan di Tom Halies TV Pak Daud ya. Haleluya Pak Daud. Sudah pasang pipa Pak Daud, Pak Daud sudah lancar hari ini Pak Daud. Apanya? Saya udah pasang pipa. Oke. Sudah mulai tadi pagi sudah mulai lancar Pak Daud. Udah pasang pipa berarti. Sangnya udah dipasang, udah lancar tadi pagi pertama kali Pak Daud. Iya Pak Daud. Bagaimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati kami semua yang pada malam ini ikut program ngopi bareng dan Pak Daud Tony, bahwa Pak Daud dapat program, dapat proyek doa dari negara, dari jenderal untuk mendoakan negara kita supaya Indonesia punya ketahanan yang kuat, ekonomi yang kuat. Yang ngasih proyek doa adalah Letnan Jenderal Glenny Karupan. Letnan Jenderal Glenny Karupan ya. Nah, untuk doa. Salam Pak ya. Untuk doa seluruh Indonesia. Doa seluruh Indonesia. Jadi ini Pak Daud kalau dapat sesuatu penglihatan boleh dibagikan di kami supaya kami bisa dikuatkan apa yang harus kami lakukan, ekonomi bagaimana harus kami kerjakan Pak Daud ya. Perak udah naik Thomas. Perak udah naik Pak. Tembaga pun juga sudah naik Pak Daud. Oke kan naik terus tuh. Naik terus Pak Daud ya.
turun Siapa sebentar Daud? lagi. Kayaknya turunnya nggak terlalu jauh Pak Daud, tembaga dan perak Pak Daud. Tapi emas masih stabil, masih tinggi Pak Daud. Turun sebentar naik lagi itu. Iya, biasa Pak Daud, Perak, ancang-ancang Pak perak Daud. sama tembaga. Iya Pak Daud. Betul Oke, Pak Daud. Thomas. Oke, doa ya Pak Daud sekarang ya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Dotoni tentunya, dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mensupport atau mendukung channel Anak Tuhan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Belum saya mengakhiri video ini, saya membacakan ulang satu renungan firman Tuhan yang tadi yang ada di Keluaran 14 ayat 21 yang berbunyi, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Shalom and God bless you all. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.